Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, semoga selalu sehat dan semoga istiqomah di dalam menunaikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas babu al-hadyi was-samtul hasan. Ya. Qala haddatsana Zaid bin Wahab qala sami'tu Ibnu Mas'ud yaqul innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu qalilun su'aluhu kathirun mu'tuhu al-amalu fihi qaidun lil hawa wa sayati min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu kathirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-hawa fihi qaidun lil amali i'lamu anna husnal hadyi fi akhir zaman khairun min ba'dil amali. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana diceritakan dalam riwayat ini mengatakan, jadi ini athar sahabat Nabi, athar sahabat. Beliau mengatakan, sesungguhnya kalian berada di suatu masa. Kalian berada di masa di mana para fuqahanya, para ahli fikihnya banyak. Kemudian khatibnya, para pengkhutbah atau penceramahnya sedikit. Kemudian yang meminta juga sedikit, yang memberi banyak. Amal pada saat itu membimbing nafsu, ya, sebagai pengendali nafsu. Dan akan datang masa setelah kalian ahli fikihnya sedikit, kemudian penceramahnya banyak, khatibnya banyak, yang meminta banyak, yang memberi sedikit. Hawa nafsu pada saat itu menjadi pengendali amal. Ketahuilah bahwa petunjuk yang baik atau ajaran yang baik pada akhir zaman lebih baik dibanding dengan sebagian amal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita pada masanya dan juga mengabarkan tentang masa yang akan datang. Boleh jadi yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud sudah terjadi pada saat ini, terkait dengan situasi dan kondisi yang beliau sampaikan pada atharnya atau pada ujaran beliau ini. Beliau membandingkan antara masa beliau dengan masa yang akan datang. Dilihat dari fuqahanya, para ahli fikih. Nah, para ahli fikih pada masa itu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim bercerita tentang Nabi. Cerita dalam Al-Qur'an itu menyebutkan wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin,
banyak di antara para nabi. Qatala ma'ahu, berperang bersama Nabi. Siapa? Ribbiyuna kathir. Siapakah Ribbiyun yang berperang bersama Rasul? Di dalam tafsir, makna Ribbiyun itu ada yang memaknai secara kuantitatif, secara jumlah. Ribbiyun itu dimaknai dengan al-jumu al-kathrah. Jadi berperang bersama Nabi itu para sahabatnya, para pengikutnya yang banyak. Tetapi ada juga yang mengartikan kata Ribbiyun itu dengan al-ulama'u wal fuqaha'u. Para ulama, orang-orang yang berilmu, al-fuqaha'u, para ahli fikih, di mana mereka bersama Rasul berjuang. Nah, kemudian jumlahnya bagaimana? Jumlahnya kathir. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, pada masa Nabi itu para ahli fikih itu ribbiyun kathir, jumlahnya banyak, termasuk para sahabat. Tetapi mereka punya etika dan punya adab, bahwa tetap rujukannya sinten? Rujukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, mereka bertanya kepada Nabi, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali beberapa sahabat yang diutus oleh Nabi seperti Mu'adz bin Jabal ketika diberangkatkan ke Yaman untuk berdakwah di tengah-tengah mereka. Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, nanti kamu masuk kepada kaum, ya, kalau misalnya kamu dihadapkan pada masalah, ada yang mengadu tentang persoalan dan meminta kepadamu kepastian hukum, bagaimana kamu menjawab dan menyelesaikannya? Ya, Mu'adz bin Jabal menjawab, aku akan memutuskan dengan kitab Allah. Kalau misalnya dalam kitab Allah tidak kamu temukan, karena sangat mungkin itu terjadi, karena Al-Quran belum selesai pada saat itu, sebab Rasulullah masih hidup. Ya. Kata Mu'adz bin Jabal, saya akan memutuskan dan menetapkan berdasarkan sunnah Nabi. Bagaimana kalau tidak kamu temukan? Beliau menjawab, maka aku berijtihad, ajtahidu ra'yi. Nah, mungkin kalau waktu itu ada HP, akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena tidak ada, ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Sehingga kemudian beliau beristihad. Ini untuk menggambarkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini memiliki kualitas yang tinggi dari sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan, tetapi sebagai adab mereka tetap kembali kepada Rasul, karena Rasul sebagai sumber. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara mereka berijtihad, ajtahidu ra'yi. Kemudian Ibnu Mas'ud menggambarkan pada masa beliau masih hidup, beliau gambarkan situasi kehidupan pada saat itu, bahwa zaman itu kathirun fuqaha'uhu, para ahli fikihnya itu banyak. Fuqaha itu jamak dari kata faqihun. Faqih artinya orang yang ahli fikih. Fikih itu punya makna pertama, majmu'atu majmu'atul ahkamil masyru'ati fil Islam, kumpulan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam. Ini arti fikih. Tetapi ada juga yang mengartikan fikih itu al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci, yang berhubungan dengan amal dan perbuatan manusia, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Jadi maksudnya ngeten Bapak Ibu rahimakumullah, fikih itu merupakan produk hukum yang digali dari dalil. Ada dalil
dalil ini kemudian dipahami oleh para ulama dengan metode tertentu, berikutnya kemudian menghasilkan hukum. Nah, hukum yang dihasilkan melalui proses seperti ini disebut dengan fikih. Disebut dengan fikih. Jadi fikih itu merupakan tafsiran atas dalil. Nah, orang yang mampu menggali hukum dari dalil ini disebut dengan mujtahid. Sedangkan orang yang punya pemahaman dan pengetahuan tentang fikih disebut dengan faqih, jamaknya fuqaha. Ibnu Mas'ud bercerita bahwa pada zamannya itu kathirun fuqaha'uhu, jumlah orang yang ahli fikih itu banyak. Nah, karena jumlahnya banyak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paham itu banyak, ya relatif pada saat itu aman. Karena yang paham bagaimana, Pak? Yang paham banyak. Kemudian sedangkan jumlah orang-orang yang berkhutbah atau pengkhutbahnya, penceramahnya enggak banyak. Ya, qalilun khutabau, yang pinter-pinter banyak, yang pandai berceramah itu tidak banyak. Kenapa kok tidak banyak? Boleh jadi ya orang dulu itu sudah enggak perlu nasihat, sudah soleh-soleh, mungkin begitu. Ya, mungkin begitu. Nah, sekarang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya, fuqahanya sedikit, penceramahnya banyak. Nah, sedangkan kualifikasi penceramah dan kualifikasi faqih itu berbeda. Ya, kalau sekedar ceramah, hadirin yang dirahmati Allah, tahu satu ayat, dua ayat, siapapun bisa. Walaupun kalau dalam konteks dakwah, namanya dakwah itu tanggung jawab semua orang. Dakwah itu tanggung jawab semua orang. Tapi kadang dakwah hanya dipahami dengan ceramah. Ini yang masalah. Kalau ceramah yang bisa enggak banyak. Tapi untuk mengajak kebaikan, ini tanggung jawab siapapun sebagai muslim. Kenapa? Karena dia punya keinginan untuk sukses hidupnya. Sementara kunci sukses itu diantaranya disebutkan oleh Allah, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ada wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Beriman, beramal soleh, saling menasehati. Bahasanya adalah tawasau, saling berwasiat, saling mengingatkan, saling menasehati. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Untuk menasehati tidak memerlukan ilmu yang tinggi-tinggi. Ya, panjenengan untuk nasihati orang apa harus hafal Quran dulu? Ya, tidak harus begitu. Dan tawasau bil haqqi penerapannya bukan antara kita dengan orang lain, tapi juga penerapannya antara kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, untuk tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, dan tawasau bil marhamah. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran, serta mengingatkan dalam kasih sayang. Nah, pada masa itu kathirun fuqaha'uhu, ya rata-rata para sahabat itu kan paham ya, ahli fikih, dekat dengan sumber, belajarnya itu langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan-persoalan yang muncul di samping tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu kompleks, tetapi mereka punya pemahaman yang baik tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zamanun kathirun fuqaha'uhu. Boleh jadi kenapa dulu fuqahanya banyak dan kenapa sekarang khutbah ahli fikihnya dulu itu sedikit. Ya, kalau di antara begini hadirin yang dirahmati Allah, dulu dengan sekarang jumlah masjidnya banyak mana? Banyak sekarang.
Kalau dulu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendirikan masjid yang ditempati sholat Jum'ah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu kampung satu masjid. Bukan hanya satu kampung, bahkan satu kota satu masjid. Makanya disebut dengan jami'. Kalau orang Mesir nyebut masjid itu jami'. Di situ tempat berkumpulnya banyak orang. Berkumpulnya banyak orang. Bahkan ini berdampak, situasi seperti itu berdampak pada fikih. Dalam fikih itu malah ada kajian, hadirin yang dirahmati Allah, dalam satu kampung tidak boleh ada lebih dari satu masjid. Penduduknya enggak banyak. Coba hadirin yang dirahmati Allah, kalau kemudian fikih seperti ini dihadirkan pada saat ini, ya, bahwa ada syarat, ya, satu kota satu masjid, kira-kira sholat Jumatnya bagaimana? Ya, jangankan satu kota, satu desa, satu kelurahan, satu masjid misalnya, cukup gak masjidnya Bapak Ibu? Gak cukup. Oh, itu bisa diatur Ustaz. Berarti bangun masjid yang besar di tengah sawah. Nah, dulu hadirin yang dirahmati Allah, relatif perbedaan pendapat juga tidak terlalu banyak. Kalau sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masjid itu ya dibangun bukan al-amalu qaidun lil hawa, tapi kadang al-hawa qaidun lil amali. Bukan amal yang mengendalikan dan yang membimbing hawa nafsu, tapi nafsu yang membimbing. Makanya kadang kita itu juga harus introspeksi diri. Kita mendirikan masjid ini ikhlas lillahi ta'ala, atau karena kita mendirikan masjid ini karena nafsu. Karena nafsu. Karena golongan, karena kelompok, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin enggak Bapak Ibu, kita mendirikan masjid, ini kan amal baik. Amal baik. Makanya tadi itu kan di sini disebutkan inna husnal hadyi khairun min ba'dil amali. Komitmen pada petunjuk itu, komitmen pada petunjuk kadang lebih baik dibanding sebagian amal. Amalnya amal baik. Mendirikan masjid itu baik apa tidak, Pak? Baik. Tetapi boleh jadi motivasinya keliru. Bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk meninggikan apa, Pak? Eksistensi siapa? Kelompok atau golongan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innakum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu qalilun su'aluhu. Yang minta-minta juga sedikit. Yang minta-minta sedikit ini boleh jadi karena yang berkecukupan banyak, atau mungkin saja qalilun su'aluhu, yang minta itu sedikit. Kenapa? Karena mereka malu dalam meminta. Makanya dalam Al-Quran itu digambarkan ada tipe orang yang disebut oleh ayat Al-Quran dengan istilah yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi. Orang yang tidak tahu mengira dirinya itu kaya, padahal sesungguhnya yang bersangkutan itu miskin, kurang. Tetapi dalam rangka ta'affuf, menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya, dia tidak mau meminta-minta. Jadi qalilun su'aluhu, kemungkinan yang meminta sedikit karena tadi yang kaya itu banyak, yang berkecukupan itu banyak. Kemungkinan yang lain karena mereka menjaga kehormatan diri sehingga tidak mau meminta-minta. Kenapa? Karena paham dampak meminta-minta itu kelak nanti pada hari kiamat menghadap Allah dengan wajah tak berdaging. Kenapa? Karena banyak meminta-minta. Qalilun su'aluhu. Tapi katsirun mu'tuhu, yang memberi banyak. Yang memberi banyak ini apakah karena mereka kaya-kaya? Belum tentu juga. Karena mereka komitmen pada ajaran. Apa ajarannya?
alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Kalau ajaran Al-Qur'an, berinfak itu tidak harus punya banyak duit, bahkan dimotivasi juga oleh Al-Qur'an. Kondisi sulit tidak punya duit, kondisi susah dianjurkan juga untuk berinfak. Ya, Imam Nawawi menceritakan, mensyarahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhu. Riwayat ini diriwayatkan oleh Jabir. Beliau bercerita ketika turun ayat-ayat tentang sedekah, kunna nuhamil, kami bekerja. Ketika turun ayat tentang sedekah, kami sangat ingin bersedekah, tapi kami tidak punya harta, tidak punya duit. Akhirnya apa? Kunna nuhamil, kami bekerja menjadi kuli-kuli panggul, memanggul. Dari hasil pekerjaan itu, di antara kami ada yang bersedekah banyak, dan di antara kami ada yang bersedekah sedikit. Jadi qalilun su'aluhu, yang meminta-minta sedikit boleh jadi, boleh jadi karena yang kaya itu banyak. Kemudian yang kedua, karena mereka menjaga iffah, tidak meminta-minta. Boleh jadi juga yang terjadi adalah belum sempat temannya meminta, itu sudah diberi. Belum sempat meminta-minta. Mungkin ada orang yang membutuhkan, karena yang bersangkutan itu menjaga kehormatan diri, tidak mau meminta-minta. Tetapi ternyata ada saudaranya yang sensitif, ya. Ta'rifuhum bisimahum, temennya ini tahu, dilihat dari wajahnya, yo ini kok kayaknya wajahnya nggak duit-duit misalnya. Dilihat dari penampilannya kok seperti itu, diberi. Jadi belum sempat meminta-minta. Atau juga seperti yang dipraktekkan oleh Nabi, mempersaudarakan orang Muhajirin dan orang Ansor, hingga ketika Rasulullah mengatakan ini ada harta rampasan perang. Bagaimana kalau harta rampasan perang ini kita berikan kepada saudara-saudara dari Ansor, sedangkan bagi kalian wahai orang pada dari Muhajirin, sedangkan kalian wahai orang Ansor cukup dengan yang kalian miliki. Tapi kemudian orang Ansor bilang, ya Rasulullah, bukan begitu. Lebih baik bila harta rampasan perang itu dibagi untuk orang-orang Muhajirin, dan bagi mereka ditambahkan pula dari harta-harta kami. Sehingga qalilun su'aluhu katsirun mu'tuhu, yang memberi ini jumlahnya banyak. Selanjutnya, hadirin rahmati Allah, al-amalu fihi qaidun lil hawa. Amal menjadi pembimbing bagi hawa nafsu. Pada saat itu, pada masa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sedangkan nanti terjadi pada masa tertentu, ya, wasayati mim ba'dikum zamanun, ini tidak dijelaskan. Ya, ya'ti ba'dakum, zaman ini terjadi setelahmu, setelah kalian, pada masa Nabi Ibnu Mas'ud itu, tidak dijelaskan berapa lamanya. Boleh jadi saat ini sudah terjadi. Yang digambarkan apa? Qalilun fuqaha'uhu, ahli fikihnya sedikit, ahli fikihnya sedikit. Nah, kalau dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahli fikihnya itu banyak. Bahkan yang satu kampung itu santri semua. Sangat mungkin satu kampung itu santri semua, ahli fikih semua. Ya. Qalilun fuqaha'uhu katsirun khutba'uhu, yang khutbah, yang ceramah jumlahnya banyak. Bahkan saat ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjenengan mau request ceramah jenis apa, ada dan gampang dibukanya. Tinggal buka YouTube, mau ceramah model apa, tema apa, ada apa tidak Bapak? Ada. Ya, seperti prasmanan ya, cari sendiri.
Mau yang keras, mau yang kalem, mau yang biasa-biasa saja, mau yang banyak tertawanya, yang enggak ada tertawanya, ya ada. Nggih. Katsirun khutabauhu. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, yang seharusnya tidak memiliki kriteria untuk berceramah kemudian ceramah, terjadi apa tidak? Ada. Nggih. Katsirun khutabauhu. Nah, penting kemudian kalau sekarang kan Majelis Ulama Indonesia melakukan standarisasi. Sekarang era standarisasi. Jadi ada nanti khotib SNI. Ulama SNI, Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia. Ada pelatihan untuk standarisasi. Ya sebetulnya tidak salah. Tidak salah. Bahkan penting, ya penting. Urusan dunia saja perlu distandarkan, ya. Urusan sepeda motor bikin produk saja distandarkan, apalagi kemudian terkait dengan agama, kan begitu. Penting juga. Bisnis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah masuk pasar. Para pedagangnya ditanya, tahu halal haram apa tidak, tahu riba apa tidak. Kalau nggak bisa jawab, disuruh keluar. Nah ini kan sama dengan sertifikasi, standarisasi para pedagang, para pedagang. Nah termasuk juga guru juga begitu, sertifikasi, standarisasi. Sekarang eranya begitu, sertifikasi, standarisasi. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katsirun khutabauhu, kemudian katsirun su'aluhu, yang minta-minta banyak. Qalilun mu'tuhu, yang memberi sedikit. Kenapa yang minta-minta kok banyak? Boleh jadi yang punya tidak mau memberi. Yang punya tidak mau memberi. Boleh jadi juga yang minta-minta banyak karena orang sudah tak lagi malu meminta-minta. Tidak paham dampak dari meminta-minta itu. Padahal Nabi mengingatkan nanti menghadap Allah dalam keadaan muka dan wajahnya tidak berdaging. Qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu. Nah, makanya kalau di dalam dunia keuangan syariah, keuangan sosial Islam, zakat dan lain sebagainya, ya kalau di Indonesia ini hadirin yang dirahmati Allah, potensi zakatnya tinggi tapi realisasinya kecil, 14 sampai 15% realisasinya. Potensinya besar, itu zakatnya. Walaupun demikian orang Indonesia itu dikenal dengan dermawan, ya orang Indonesia itu sangat dermawan. Sekarang ini juga ada kecenderungan anak-anak muda itu anak-anak muda yang dermawan, bukan pelitawan, bukan pelitawan. Tapi kemudian masalahnya dermawan ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala atau dalam rangka mencari ridho follower, itu sekarang tipis bedanya. Padahal kalau kaidah Al-Qur'an itu adalah wa an a'mala sholihan tardah, bimbing kami agar beramal soleh yang engkau ridhoi ya Allah, bukan untuk diridhoi atau memuaskan para followernya. Ya, kadang kan para YouTuber dan sebagainya itu terjebak melakukan sesuatu atas permintaan siapa? Permintaan followernya. Ya, follower itu bahasa Arabnya tabi'in, tabi'in. Tabi itu pengikut, okay? Tabi'in pengikutnya para pengikut. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu. Nah, tetapi akhir-akhir ini banyak para pengusaha muda yang juga masuk kategori para dermawan. Bahkan mereka itu punya komitmen hasil keuntungan dari bisnisnya ada yang dialokasikan untuk sosial, untuk masyarakat dan sebagainya. Nah, semoga saja
belum terjadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ini, ya, karena masih banyak orang yang bersedekah dan kecenderungan orang Indonesia bersedekah itu luar biasa banyaknya. Tetapi kemudian ini kadang dimanfaatkan oleh sebagian orang, kecenderungan seperti ini, ya. Donasi itu tidak selamanya untuk kepentingan-kepentingan yang selaras dengan yang diinginkan, tapi disalahgunakan dan sebagainya. Kathirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-hawa fihi qaidun lil amali. Nah, ternyata hawa nafsu kemudian menjadi pemandu dalam beramal. Ya, amalnya bukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi amal dilakukan dikarenakan hawa nafsu. Ini penting hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu berhati-hati. Ada seorang jamaah, dia baru saja umroh kemudian bercerita kepada almarhum Imam Masjid Istiqlal pada saat itu. Ya, bercerita, orang ini cerita kalau baru saja umroh dan dia bercerita tiap tahun umroh. Oleh Syekh dikatakan begini, kamu itu umroh karena wahyu atau karena nafsu? Karena memang dorongan kewajiban atau memang yang diajarkan, atau karena nafsu? Nah, ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang beribadah karena nafsu itu? Ada. Okay. Ada. Untuk apa kamu? Untuk kepuasan diri. Jadi memuaskan dirinya, bukan untuk mencari ridha Allah. Padahal kaidahnya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarudha. Bimbing aku untuk a'mala sholihan, amal soleh yang engkau ridhoi. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, i'lamu anna husnal hadi, kata al-hadiyu di sini disebutkan bi fathil ha, haknya di fathah, kemudian wasukunid dal, huruf dalnya disukun, dimatikan. Maknanya apa dari al-hadiyah atau al-hadiyu ini? Maknanya adalah at-tariqatus sholihah, jalan yang baik, jalan yang lurus. Komitmen pada jalan yang baik, jalan yang lurus lebih baik dibanding sebagian amal. Karena tadi sebagian amal yang dilakukan bukan dalam rangka mencari ridha Allah, tetapi ridha para followernya dan lain sebagainya. Ya, in anna husnal hadi fi akhiriz zaman. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi dengan kata-kata samtul hasan, ya, tetapi dalam hadis ini tidak ada. Adanya di hadis berikutnya yang menyebutkan ada kata-kata al-hadiyus sholih was-samtus sholih, kemudian wal iktisadu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi komitmen pada jalan yang baik, jalan yang benar lebih baik dibanding dengan sebagian amal. Karena boleh jadi amal yang dilakukan itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang didiskusikan terkait dengan hadis ini sebelum saya lanjutkan pada riwayat berikutnya. Saya lompati hadisnya, ada dua yang bercerita tentang Rasulullah atau tentang sosok Nabi, kemudian masuk saya lompati ke sabda Nabi tentang hal hadiyus sholih, ya, petunjuk yang baik atau jalan at-thariqah as-sholihah. Monggo. Kalau tidak ada saya lanjutkan bahwa an Qabus an abihi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hadiyus sholihu was-samtus sholihu wal iktisadu juz'un min khamsati wa ishrina juz'an minan nubuwah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-hadiyus sholihu, al-hadiyus sholihu, meniti jalan yang baik, wasamtus sholihu,
sikap yang baik, wal iktisadu, kesederhanaan, juz'un min khamsatin wa isyrina juz'an minan nubuwah, tergolong ya khamsa 25 bagian dari kenabian. 25 bagian dari kenabian. Artinya ini ada amalan-amalan Nabi, ajaran Nabi, ajaran Nabi, dan juga tradisi yang dibiasakan oleh para Nabi. Apa itu? Yang pertama, al-hadiyus sholihu. Ya, tadi sudah saya sampaikan arti dari al-hadiyus sholihu itu adalah at-tariqatus sholihah. Kemudian yang kedua, wasamtus sholih, sikap yang baik. Nah, as-samtus sholih, sebagian ulama membedakan antara al-hadiyus sholih dan as-samtus sholih. Apa perbedaannya? Kalau al-hadiyus sholihu muta'alliqun bil ahwalil batinah, berhubungan dengan kondisi batin. Sedangkan wasamtus sholih, as-samtu, terkait dengan bil akhlaqi adz-dzahirah, akhlak yang nampak, akhlak yang nampak pada diri seseorang. Kemudian fahuma fit tariqati bimanzilatil imani wal islami fis syariati. Nah, sedangkan di dalam makna yang lain antara as-samtu as-sholih dengan al-hadiyu as-sholih, ya apa? Kemudian bimanzilatil imani wal islami fis syariati. Kalau al-hadiyus sholih itu dianggap imannya, sedangkan as-samtu sholih itu dianggap perbuatan lahiriahnya atau Islamnya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan al-hadiyus sholih, bagian dari kenabian. Ya, kalau tadi al-hadiyus sholih itu maknanya diartikan dengan bil ahwalil batina, kondisi batin, kondisi batin. Ini bagian dari kenabian, bagian penting dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan hati, membersihkan batin. Dan Rasulullah mengingatkan sesungguhnya dalam diri seseorang ya ada segumpal darah, bila baik maka baik, bila buruk maka yang lain pun juga buruk. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, al-hadiyus sholih, kalau ini diartikan dengan bil ahwalil batina, kondisi batin, dan ini dikatakan penting sebab apa? Kalau batinnya baik, orang melihat, orang berkata pun juga akan baik. Oke. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya baik maka akan menilai yang baik pula. Saat melihat tetangganya kaya, antara orang yang hatinya baik dengan yang hatinya tidak baik, dalam menilai tetangga yang kaya itu kira-kira sama apa beda, Bapak Ibu? Beda. Kalau hatinya baik kemudian melihat tetangganya kaya, penilaiannya bagaimana? Wajar, dia itu sregep kerja dan rajin doa, kan begitu, Pak? Tapi kalau hatinya tidak baik melihat orang kaya, responnya bagaimana, Pak? Ya wajar, wong dukun. Baik tadi dibandingkan sebagian amal. Kalau kemudian melihat tetangganya yang kekurangan dan miskin, kalau hatinya baik, kira-kira penilaiannya baik apa buruk? Ya, dia itu orang apik. Ya, sampai cobaannya besar, disayang itu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian hatinya jelek, hatinya buruk, melihat orang yang miskin dan kekurangan atau tetangga yang kekurangan, apa kemudian yang terjadi? Responnya bagaimana, Pak? Ya pantes saja. Ya, wong arek nakal. Diazab itu sama Allah Subhanahu wa taala. Loh, jenengan kok miskin juga? Apakah juga diazab oleh Allah? Nek aku bedo.
ujian. Nggih, ujian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hadiyus sholih terkait dengan kondisi batin, wasamtus sholih terkait dengan al-akhlaq adz-dzahirah. Akhlak itu kebiasaan. Saking biasanya, kemudian saat melakukannya itu spontanitas, tanpa berpikir terlebih dulu. Nolong orang spontanitas, tanpa berpikir terlebih dulu. Mau memberi enggak mikir-mikir. Mau belajar juga demikian. Bila kita mampu melakukan segala hal secara spontanitas, tidak berpikir untung rugi terlebih dahulu, ketika melihat kebaikan langsung ditunaikan, ketika melihat kemungkaran langsung ditinggalkan, nah saat itu menjadi akhlak. Sudah menjadi akhlak yang baik, yang terlihat dari tampilan lahiriahnya. Al-hadiyus sholihu wassamtu as-sholihu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga wal iktisadu. Iktisad itu dari kata-kata qasoda. Ya. Nah, iktisad itu hadirin yang dirahmati Allah, ada yang bermakna kesederhanaan, ada yang bermakna hemat. Dan ternyata hemat itu bagian dari ajaran kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hemat itu bukan hanya saat memanfaatkan harta pribadi saja, termasuk juga berhemat itu ketika memanfaatkan milik bersama, milik publik. Nabi mengingatkan jangan sampai mempraktekkan tabdzir, berlebih-lebihan. Ya, pernah Rasulullah menegur seorang sahabat yang berwudu dengan berlebih-lebihan, padahal di aliran sungai atau aliran air. Okay. Ya. Kata Nabi, pada saat berwudu kok berlebih-lebihan penggunaan air, apakah ada mubadzir di dalam ibadah kepada Allah? Iya, boleh jadi seperti itu, meskipun berwudunya di air yang mengalir. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, al-iktisadu. Iktisad atau berhemat ini hemat di dalam membelanjakan harta. Pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu marah kepada seseorang. Orang ini ketika ingin sesuatu, dia itu langsung berusaha untuk membelinya. Ditegur dengan kalimat akullamashtahayta ishtaraita. Apakah setiap yang ingin kamu pasti membelinya? Abu Bakar tidak suka ketika orang bekerja dalam jangka waktu lama, kemudian hasilnya dihabiskan dalam waktu sekejap. Wal iktisadu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hemat di dalam memanfaatkan harta pribadi maupun harta bersama, harta publik, harta masyarakat. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menggunakan, dan juga tidak boleh menghambur-hamburkan dan menghabiskan. Ya, ada alokasinya. Kalau kita punya harta dan kekayaan, diatur alokasinya. Ada alokasi untuk konsumsi, yang itu kemudian terikat dengan aturan kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ajarannya di dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kalian menanam seperti biasa selama 7 tahun. Tiap kali panen simpan di lumbungnya, kecuali sedikit yang diambil untuk keperluan konsumsi. Hidup sederhana, simple. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, walaupun tidak seterusnya, menyisihkan cukup untuk keluarganya selama 1 tahun. Artinya banyak. Jadi al-iktisadu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga riwayat yang mengatakan ma'ala maniktasoda. Tidak miskin orang yang berhemat itu. Ibnu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh calon mertuanya, kamu kalau menikahi anakku nafkahnya apa?
Beliau menjawab, nafaqati hasanatun baina sayyi'ataini. Nafkahku itu satu kebaikan di antara dua keburukan. Beliau membaca firman Allah surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang membelanjakan hartanya lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Wa lam yaqturu, juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi pertengahan di antara keduanya. Kesederhanaan itu sikap, hadirin yang dirahmati Allah. Oke, sikap. Jadi ada ada keinginan, ada kepemilikan, dan kemudian ada sikap. Ada seorang teman, dia bertanya, ya, pertama dia nge-share ayat-ayat yang berkaitan dengan Rasulullah itu kaya, para sahabat itu kaya. Dia menjelaskan di grupnya itu debat antara yang setuju bahwa umat Islam itu harus kaya dan ada yang enggak harus kaya. Yang enggak harus kaya menyebutkan ayat-ayat yang mengatakan man arada dunya may yuridid dunya, siapa yang ingin dunia, ya, maka kemudian oleh Allah tidak diberi rahmat atau dijauhkan dari rahmatnya. Nah, sebetulnya ini punya pelajaran penting. Kepemilikan itu boleh, tapi yang tidak boleh dan dicela itu ketika aroda yuridu, ambisi. Okay. Zuhud itu bagus. Zuhud tidak dikaitkan dengan kepemilikan, tapi dikaitkan dengan irodah dan keinginan. Sehingga boleh jadi orang kaya tapi zuhud. Nah, dan juga belum tentu orang miskin zuhud. Ya, kenapa? Karena zuhud itu bukan pada kepemilikan, punya atau tidak punya, tetapi irodah yang ada di dalam hati. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.